Kami dari kelompok 3. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video kami. Stay tune terus ya sampai habis. Aulia, menurut Aulia, apa sih teori basis ekonomi itu? Teori basis ekonomi sering juga dikenal sebagai teori basis, adalah konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Teori ini membagi kegiatan ekonomi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu kategori sektor basis dan yang kedua sektor non basis. Nah, sektor basis adalah sektor ekonomi yang memiliki peran utama dalam menghasilkan pendapatan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Nah, kalau sektor non basis itu adalah sektor ekonomi yang tidak memiliki peran utama atau dalam menghasilkan pendapatan atau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Oh gitu ya. Terus pengganda basis itu apa lagi? Nah, kalau pengganda basis itu alat untuk mengukur dampak sektor basis terhadap total lapangan kerja dan pendapatan. Rasio basis menghitung jumlah lapangan kerja basis dan pengganda basis menghitung perubahan lapangan kerja dan pendapatan wilayah secara keseluruhan dan berdasarkan perubahan di sektor basis. Angka pengganda basis sering dipakai dalam peramalan ekonomi wilayah dan bisa berbeda-beda dari tahun ke tahun, tergantung kondisi ekonomi yang berubah. Jadi bisa berubah-ubah. Saya udah mulai paham nih sedikit tentang teori basis ekonomi. Lalu bagaimana ya caranya menurut Mirna memilah kegiatan basis dengan non basis? Nah, caranya tuh ada 4. Yang pertama tuh ada metode langsung. Metode langsung tuh dapat dilakukan dengan survei langsung ke pelaku usaha, kemana mereka memasarkan barang dan memproduksi, dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan barang tersebut. Dan yang kedua itu ada metode tidak langsung. Mengingat rumitnya melakukan survei langsung ditinjau dari sudut waktu dan biaya, juga dipakai metode tidak langsung dalam mengukur kegiatan basis dan non basis. Salah satu metode yang tidak langsung adalah yang pertama tuh ada asrama militer, karena gaji penghuninya dan biaya operasional lokasi berasal dari uang pemerintah pusat. Terus yang kedua kegiatan pertambangan, karena umumnya hasil dibawa keluar wilayah. Nah, yang ketiga tuh ada kegiatan pariwisata, karena mendapatkan uang dari luar daerah. Yang ketiga tuh ada metode campuran. Suatu wilayah yang sudah berkembang, cukup banyak usaha yang tercampur antara kegiatan basis dan kegiatan non basis. Penggunaan metode asumsi murni akan memberikan kesalahan besar. Nah, yang keempat itu ada metode Lassian question. Nova, tadi kan baru saja dijelaskan bagaimana cara memilahnya. Apakah ada model lain dalam metode tersebut? Ada, yaitu model basis menurut Tibot di dalam makalahnya yang berjudul The Community Economic Based Study tahun 1962. Dalam Komite Economic Development di New York, dia menggunakan perbandingan pendapatan dan membuat rincian tentang faktor-faktor dari pengganda basis. Selanjutnya, menurut Tibot juga, dia membuat statement bahwa perekonomian terdiri dari 3 sektor, yaitu sektor ekspor, sektor investasi, dan sektor konsumsi. Pendapatan daerah tergantung dari ketiga sektor tersebut, dengan syarat ketiga sektor tersebut harus menggunakan bahan baku lokal. Namun diketahui kedua sektor tidak seluruhnya menggunakan bahan baku lokal, yaitu sektor investasi dan sektor konsumsi, yang menjadikan total pengeluaran dikurangi pengeluaran, maka harus mengimpor kedua sektor tersebut. Sebelumnya sudah diuraikan, pendapatan basis perubahan pendapatan basis dapat mengubah pendapatan non basis. Menurut Nabila, ada nggak komentar atau respon mengenai teori tersebut? Ada komentar terhadap metode Tibot, yaitu satu keterbatasan dalam penerapan wilayah besar dan kompleks. Metode ini cocok digunakan untuk wilayah kecil yang kegiatan ekonominya tidak terlalu bervariasi dan
tidak relatif terisolasi karena memungkinkan pendataan aktivitas ekonomi secara terperinci. Dalam metode ini untuk kegiatan yang terperinci sulit dilakukan untuk menganalisis asal-usul barang tersebut yang digunakan dalam proses kegiatan ataupun produksi. Contohnya, beras kan kita anggap 100% produk lokal, tetapi itu tidak betul karena proses beras itu melewati proses penggilingan dan terdapat beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk menggilingan beras itu terdapat produk impor. Jadi setiap kali kita menemukan bahan yang berasal dari produk lokal, kita harus menganalisis lagi berapa persen komponennya yang impor yang harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan porsi produk itu yang benar-benar lokal. Setelah mendengar beberapa penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, saya jadi sedikit memahami tentang teori basis ekonomi itu, sehingga saya mencapai suatu kesimpulan mengapa kita harus mengevaluasi tingkat basis suatu produk. Sebelum kita memasuki materi utamanya, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu pengganda basis produk. Jadi intinya pengganda basis produk itu sejauh mana sih kita atau suatu produk tersebut menggunakan bahan lokal atau dari industri setempat. Misalnya nih, sejauh mana sih suatu produk itu bergantung pada bahan lokal atau dari industri utama dari wilayah tersebut. Misal nih, suatu produk dikatakan berbasis lokal jika menggunakan bahan baku dari wilayah tersebut. Berikut beberapa tingkat kebasisan suatu produk dapat dijenjangkan berdasarkan jangkauan pemasarannya. Yang pertama, hanya pada beberapa desa tetangga, kemudian beberapa wilayah kecamatan, pada wilayah satu provinsi, kemudian mencakup pada beberapa wilayah provinsi, kemudian mencakup sebagian wilayah ekonomi nasional dan ekspor, dan yang terakhir pada hampir seluruh wilayah ekonomi nasional merupakan ekspor tradisional. Dengan mengevaluasi tingkat suatu produk, pemerintah atau investor dapat lebih fokus mengutamakan sumber daya mana yang harus dialokasikan. Pada akhirnya kita mencapai suatu kesimpulan terdapat perbedaan basis antara di kota dan wilayah terbelakangnya. Tentu jelas terdapat perbedaan basis antara di kota dengan wilayah di belakangnya, seperti basis luar kota atau wilayah di belakangnya pada umumnya bergerak pada sektor pertanian, pertambangan, kemudian industri. Sedangkan di kota, kegiatan ini terbatas atau dilarang karena adanya larangan industri yang berpolusi. Maka, basis kota pada umumnya hanya bergerak di bidang jasa maupun perdagangan. Sekian penjabaran dari materi kami yang berjudul Teori basis ekonomi. Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe. bye-bye.